Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Safitri dengan NIM 1914070048 dari jurusan PGMIB 19. Video kali ini saya akan mereview tentang materi pembelajaran metode penelitian 2-14 pertemuan. Simak video berikut dengan seksama. Yang pertama, membahas tentang isu-isu pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah pada hakikatnya tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kompetensi KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian peserta didik. Guru harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pembelajaran dan memberikan tugas kepada peserta didik agar terwujud kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna, menginspirasi, dan lebih menyenangkan agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan belajar dari rumah. Yang kedua, keterampilan abad 21. Berbagai keterampilan abad ke-21 harus secara eksplisit diajarkan. Secara singkat, pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahan pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, literasi sains, matematika, bahasa. Terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika numerik, dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen kompetensi minimum yang akan diterapkan oleh materi NADIEM sebenarnya mirip dengan program penilaian pelajar internasional atau program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA. Nah, PISA, program penilaian pelajar internasional, adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahun untuk menguji performan akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi. Berbeda dengan TIMSS, adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah pengangkatan matematika dan sains, perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International AIDS, sebuah asosiasi internasional yang menilai prestasi pendidikan. Yang diselenggarakan sekali. Tesnya ditunjukkan kepada siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SD SMP. Berbeda dengan KPS, interintegrasi adalah keterampilan langsung yang digunakan dalam pemecahan masalah atau melakukan eksperimen sains. Sebagaimana istilah terintegrasi menunjukkan peserta didik untuk dapat menggabungkan keterampilan proses sains dasar untuk keahlian yang besar. Sedangkan generasi X adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1980 Masehi. Generasi ini terlahir pada masa gejolak dan transisi global seperti era perang dingin antara blok barat yang dikomandai Amerika Serikat dan blok timur yang dikomandai Uni Soviet. Sedangkan generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir di dunia digital, generasi yang sudah akrab dengan teknologi digital. Walaupun begitu, ternyata generasi Alpha ini tidak terlalu kecanduan dengan teknologi, tidak seperti orang tua mereka yang disebut dengan generasi milenial yang sangat ketergantungan dengan teknologi. Selanjutnya adalah pembelajaran tematik terpadu, yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang
memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik pada pendidikan anak usia dini PAUD dan pendidikan dasar SD dan MI. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang pengertian penelitian. Yang pertama membahas tentang penelitian eksperimen. Adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penilaian eksperimen, penelitian eksperimen merupakan metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Adapun proses penyusunan penelitian eksperimen diantaranya yang pertama, melakukan kajian secara indukatif yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasikan permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur yang relevan. Memformalisasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Dan yang keempat, membuat rencana penelitian. Pada kelompok eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data hasil eksperimen. Yang ketujuh, mengelompokkan data, mendeskripsikan data setiap variabel. Yang kedelapan, melakukan sebuah analisis data dengan teknik statistika yang sesuai. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian, eksperimen. Yang kedua, lanjut kepada penelitian R dan D. Merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Nah, terdapat pula beberapa tujuan penelitian R dan D, yang diantaranya yang pertama menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan. Yang kedua, menghasilkan produk penelitian yang dapat menggunakan pengembangan pendidikan dan pengembangan secara efektif. Metode deskripsi kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik, statistik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjembaran dengan angka-angka statistik. Yang keempat, penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif memperhatikan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Yang kelima adalah penelitian korelasi. Merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena mengetahui tingkat hubungan yang ada, penelitian akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ke-7, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya, tujuan pembuatan PTK. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku siswa. Yang ketiga, meningkatkan praktik pembelajaran. Dan yang keempat, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional.
penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan memiliki 4 ciri utama, yang diantaranya yang pertama, penelitian terhadap langsung, berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan mengetahui langsung dari lapangan atau saksi mata. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ini artinya yaitu penelitian tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Yang ketiga, data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, yang berarti bahwa penelitian mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil. Yang keempat, isi data pustaka dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan kondisi statis tetap. Dan yang terakhir adalah penelitian mix, merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Selain menjawab persoalan-persoalan penelitian yang telah disebutkan, metode penelitian kombinasi memberikan jawaban yang jauh lebih komprehensif daripada hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif saja atau metode penelitian kuantitatif saja. Sekian review materi pertemuan 2-14. Semoga bermanfaat.